Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan Gembong Warsono yaitu Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Halo Pak Gembong, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, Waalaikumsalam Pak Gembong. Pak Gembong, ini kan ulang tahun Jakarta. Kali ini memang cukup berbeda dari sebelumnya karena Jakarta kali ini mengangkat konsep Jakarta Tangguh. Dan ini diangkat oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau Pak Gembong sendiri, tanggapannya terkait konsep tersebut bagaimana? Ya, Jakarta Tangguh ini kan untuk memberikan keyakinan kepada seluruh warga DKI Jakarta bahwa dalam usia yang ke-493 ini Jakarta sudah mampu keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Contoh hari ini kita sama-sama ketahui bersama bahwa ulang tahun Jakarta ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita sedang menghadapi wabah yang cukup menakutkan, tetapi dengan tagline dari Pemprov DKI Jakarta bahwa hari ini adalah Jakarta Tangguh, maka kita akan berikan keyakinan pada seluruh komponen warga Jakarta bahwa kita bisa bersama-sama dengan seluruh masyarakat mampu mengatasi persoalan wabah dengan baik. Itulah harapan dari Pemprov DKI Jakarta, tangguhan warga DKI Jakarta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Iya. Ya, Pak Gembong, kan kita tahu memang perayaan ulang tahun Jakarta biasanya sangat semarak, namun karena memang pemerintah saat ini meminta kita tetap menjaga jarak, maka sekarang perayaannya diadakan dengan konser virtual. Nah, menurut Pak Gembong sendiri, apakah memang ini cukup kontekstual atau bagaimana? Ya, kontekstual, Mbak, karena memang saat ini situasi menuntut kepada kita semua, seluruh elemen warga DKI Jakarta tetap menjaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Maka cara yang paling efektif, cara yang paling ampuh saat ini adalah bagaimana seluruh warga Jakarta tetap bisa merayakan HUT Kota Jakarta dengan cara yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Konteksnya adalah bagaimana perayaan HUT Kota Jakarta tetap semarak, tetapi tetap dalam konteks menjaga kesehatan seluruh elemen warga Jakarta. Seperti itu, Mbak. Nah, biasanya kan pada kesempatan ulang tahun DKI Jakarta, ini dengan kondisi yang sangat semarak dan memang ini adalah kesempatan bagi para pedagang seperti UMKM sebenarnya ya Pak untuk menjajakan dagangan mereka pada saat perayaan tersebut. Namun nyatanya kali ini memang tidak sesemarak sebelumnya. Mereka tidak bisa berdagang sebebas yang dibiasakan seperti biasanya. Nah, ini kalau Pak Gembong melihat kondisi seperti ini kan berpengaruh juga pada pendapatan masyarakat dan ekonomi kita. Itulah maka pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena tahu persis bahwa kondisi masyarakat kita, khususnya masyarakat yang berpenghidupan di bawah, maka sangat sulit untuk bisa menghidupi keluarganya. Maka caranya adalah pemerintah daerah hadir dalam rangka memberikan bantuan kehidupan kepada warga Jakarta. Namun demikian, pertengahan Juni kan sebetulnya sudah mulai bergeliat, sudah mulai bergerak ekonomi kerakyatan kita. Walaupun semua itu masih dalam kondisi yang terbatas. Artinya semua masih diatur oleh Pemprov DKI Jakarta dengan kapasitas 50%. Nah, inilah yang sama-sama harus kita sadari bahwa kesehatan harus tetap terjaga dengan baik, namun ekonomi tetap harus boleh bergerak, kan gitu loh. Nah, ini tugas kita bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat Jakarta untuk merumuskan bagaimana ke depan ekonomi bisa tetap bergerak, namun tetap semua patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kalau ini bisa digerakkan di seluruh elemen masyarakat, insya Allah Jakarta akan bisa mewujudkan tagline-nya Jakarta Tangguh dalam menghadapi COVID-19 ini, Pak. Iya, Pemprov juga menerapkan kebijakan ganjil genap untuk para pedagang. Kalau Pak Gembong sendiri, tanggapannya bagaimana dengan kebijakan ini? Ya, walaupun ganjil genap itu bukan satu-satunya cara untuk penerapan protokol kesehatan, tapi untuk kali ini, untuk saat ini saya justru mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemprov. Tetapi semua harus sadar, semua harus sepakat bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemprov ini dalam rangka untuk mempertahankan kesehatan seluruh warga Jakarta. Baik itu pembeli, baik itu pedagang, semua sama-sama menjaga protokol kesehatan, maka ekonomi sedikit bergerak, namun tetap dalam koridor menjaga kesehatan warga Jakarta.
Ini tujuan yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, Mbak. Baik, nah kondisi saat ini memang pemerintah kalau kita lihat sangat fokus gitu untuk bagaimana menuntaskan pandemi ini dan sejumlah anggaran memang cukup besar ya Pak. APBD itu diperuntukkan bagi penanganan COVID. Nah, bagaimana dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap hal ini Pak? Ya pertama DPRD mendukung pemerintah daerah dalam rangka menghadapi pandemi ini. Bentuk dukungannya apa? Bentuk dukungannya adalah melakukan refungsi anggaran agar itu bisa kita fokus dalam menghadapi persoalan pandemi COVID-19 ini. Kemudian bentuk pengawasan tentu rapat-rapat kerja kita lakukan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk alokasi anggaran yang dipergunakan oleh Pemprov DKI Jakarta betul-betul tepat sasaran dalam rangka mengangkat kehidupan masyarakat Jakarta tetap tangguh dalam menghadapi persoalan COVID-19 ini, Pak. Saat ini Pemprov juga membangun sejumlah laboratorium PCR kontainer. Nah ini menurut Pak Gembong apakah cukup efektif dengan pembangunan laboratorium ini? Halo, tolong diulang Mbak, kurang jelas. Ya, Pemprov juga membangun sejumlah laboratorium PCR kontainer nih Pak Gembong. Apakah ini cukup efektif? Laboratorium? PCR kontainer. Iya. Iya, apakah menurut Pak Gembong ini cukup efektif dengan membangun sejumlah laboratorium PCR kontainer pada saat kondisi pandemi saat ini? Oh iya, itu kan untuk mengetahui kondisi real warga Jakarta. Untuk mengetahui kondisi real warga Jakarta bukan hanya di atas kertas. Maka cara yang dilakukan adalah bagaimana memperbanyak, kan gitu loh. Yeah. Sehingga walaupun katakanlah trennya naik, tetapi itulah real kondisi masyarakat yang ada di Jakarta. Sehingga kita tidak hanya melihat di atas kertas, namun realitas yang ada di Jakarta bisa kita ketahui dengan baik. Maka langkah yang ke depan harus dilakukan oleh Pemprov DKI bagaimana adalah melakukan pengetatan penggunaan protokol kesehatan bagi seluruh warga Jakarta. Ini langkah yang harus dilakukan, Pak. Ya. Baik Pak Gembong. Pak Gembong, nanti perbincangan ini akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dan kami akan melanjutkannya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.